Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sifat zat murni. Zat murni yang dibicarakan di sini adalah zat yang dapat mengalami perubahan fase saat proses pemanasan maupun pendinginan. Kita lihat state atau keadaan zat murni. Misalkan kita memiliki sistem piston silinder. Nih, sistem piston silinder ini tanpa gesekan. Silinder diisi penuh dengan air, temperaturnya 25 derajat Celcius. Di atas piston itu diberi beban sedemikian sehingga tekanan total yang dialami air di sini adalah 1 atmosfer atau 101325 Pascal. Pada keadaan ini fasenya adalah fase cair, kemudian state-nya atau keadaannya kita sebut dengan compressed liquid atau cairan tertekan. Cairan tertekan atau compressed liquid atau subcooled liquid. Nah, ketika kalor saya tambahkan ke dalam sistem, maka temperatur air ini akan naik terus ke atas sini sampai 100 derajat Celcius. Kemudian tepat di titik ini, itu air akan tepat mulai mendidih. Jadi sudah mulai ada terjadi titik-titik uap air di dalam silinder. Situasi tepat di titik ini itu yang kita sebut dengan cairan jenuh. Jadi keadaannya atau state-nya adalah cairan jenuh atau saturated liquid. Tapi fase air masih dalam fase cair, cuman tepat akan mengalami proses pendidihan. Jadi sudah mulai ada titik-titik air. Kemudian penambahan kalor selanjutnya, seberapapun besarnya, tidak akan menaikkan temperatur air. Jadi kalor yang diberikan itu hanya digunakan untuk merubah fase dari fase cair menjadi fase gas atau fase uap. Kemudian, agar tekanan di dalam sini tetap konstan, maka volume di dalam sistem akan bertambah atau piston bergerak ke atas supaya tekanannya tetap konstan. Pada kondisi di dalam sini itu kita sebut dengan campuran. Jadi ini dari sini semuanya cair, kemudian mengalami proses pendidihan, makin ke sana, porsi cairannya berkurang, tetapi porsi uapnya bertambah. Sampai tepat di titik ini, seluruh cairan habis menjadi uap. Dan titik di sini atau keadaan di sini kita sebut dengan keadaan uap jenuh atau saturated vapor. Selanjutnya, air terus kita panaskan, maka temperatur air juga akan naik. Jadi setelah semuanya menjadi uap, maka setiap pemberian kalor akan menaikkan suhu airnya. Nah, daerah di sebelah sini atau state pada daerah di sini itu kita sebut dengan uap panas lanjut atau superheated vapor. Nah, jika proses yang sama diulangi tetapi massa ditambah sedemikian sehingga tekanan di dalam silinder itu berubah sesuai dengan yang kita inginkan, maka setelah kita buat diagramnya dalam diagram PV, artinya sumbu vertikalnya temperatur dalam derajat Celcius, kemudian sumbu horizontalnya volume spesifik dalam meter kubik per kilogram, maka kita akan lihat seperti ini. Ini ya. Kemudian suhu mula-mulanya kita berikan 25 derajat Celcius. Kemudian
kita mulai tadi yang 1 atmosfer, maka proses yang terjadi adalah seperti ini. Nih, itu kalau jalurnya kita ikuti maka seperti itu. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jika tekanannya saya naikkan menjadi 1 megapascal, maka jalur yang ditempuhnya adalah seperti ini. Ya, jadi titik bengkoknya di sini itu adalah cairan jenuh, yaitu titik di mana air mulai mengalami pendidihan. Jadi mulai sudah terbentuk butir-butir air. Maksudnya mulai ada titik-titik mendidih. Kemudian di sebelah kanan sini, di mana seluruh cairan sudah berubah menjadi uap. Selanjutnya, jika tekanan saya naikkan menjadi 8 megapascal, maka jalur yang ditempuhnya seperti ini, 14 megapascal seperti ini, terus saya naikkan 18 megapascal seperti ini, dan mencapai titik kritis air 22,089 megapascal, jalurnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini sudah hampir tidak ada garis datarnya. Kalau di sini kan garis datarnya panjang, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Nah, sampai akhirnya di sini sudah hampir nyaris tidak kelihatan garis datarnya. Nah, jika tekanannya saya naikkan lagi, maka ini kita lihat ini adalah titik kritis tadi ya. Pada air temperatur kritisnya 374,14 derajat Celcius, kemudian volume spesifik yang diperoleh 0,003155. Nah, jika tekanannya saya naikkan katakanlah 25 megapascal, maka jalurnya seperti ini. Sudah tidak ada ininya. Nah, garis datar ini merupakan banyaknya energi yang digunakan untuk merubah dari fase cair menjadi fase gas, atau yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan kalor laten. Jadi makin tinggi tekanannya ternyata makin sedikit energi yang digunakan untuk merubah fase cair menjadi fase gas. Jika ujung-ujung ini saya hubungkan dengan sebuah kurva, ya, di sini yang di titik sebelah kiri ini yang kita sebut dengan cairan jenuh, titik cairan jenuh, ya. Kalau di tabel nanti kodenya adalah kode subscript F. Yang di sebelah kanan ini itu adalah uap jenuh. Yang di tabel nanti kodenya G. Jika fluida berada di sebelah kiri, ya, keadaannya berada di sebelah kiri, maka dikatakan bahwa fluida itu berada dalam keadaan kompres liquid. Maksudnya begini, ini tadi kan suhunya 100. Atau volume spesifiknya ini 0,01044. Jika pada 1 atmosfer volume spesifiknya kurang dari ini, berarti dia berada di sebelah sini. Nih, tarik ke atas. Ya. Biarpun 0,01044, kalau tekanannya lebih besar, maka dia tetap kompres liquid dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian di sepanjang garis ini itu kita tadi dalam keadaan cairan jenuh. Kalau sini titik kritis, di antaranya di dalam sini itu kita katakan campuran. Persis di sebelah kanan garis kritis ini, di sepanjang garis ini, itu kita sebut dengan uap jenuh atau saturated vapor. Kemudian semua di sebelah kanan uap jenuh ini itu adalah superheated vapor atau uap yang dipanaskan lanjut. Nah, nanti di sini sifat fluida nanti kita lihat bahwa ternyata kan kalau makin dekat di sini ini kan 100% masih cair. Kemudian dia bergerak ke kanan, fase cair itu berkurang sampai pada titik sini fase cairnya habis. Semuanya menjadi uap. Nah, posisi campuran pada diagram atau banyaknya uap di dalam campuran itu dinyatakan dengan kualitas campuran atau kualitas uap. Kita beri simbol X. X itu didefinisikan sebagai
banyaknya massa uap yang ada di dalam campuran dibagi dengan massa total campuran. Di mana massa total campuran itu adalah massa gasnya ditambah massa uapnya. Ini dia. Massa total campuran sama dengan massa cairnya ditambah massa uapnya. Demikian pula volume total campuran adalah penjumlahan dari volume campuran bagian cairnya tambah volume campuran bagian gasnya atau bagian uapnya. Nah, jika ini saya jadikan volume spesifik, ini volume spesifiknya saya kalikan dengan massa, di mana volume spesifik itu meter kubik per kilogram dikali massa berarti menjadi meter kubik. Maka ini massa total dikali volume spesifik totalnya sama dengan massa dalam kondisi cairnya, volume spesifik cairnya, kemudian tambah massa gasnya kali volume spesifik gasnya. Kemudian kalau saya gantikan di sini, karena M itu sama dengan MF tambah MG, saya ganti MF-nya, maka MF itu sama dengan M kurang MG. Saya ganti di sini. Ya. Maka ini lalu semua sisi saya bagi dengan V, ya. Jadi ini semua saya bagi V, lalu M-nya saya ganti jadi M min MG itu adalah MF dikali VF ditambah MG kali VG dibagi dengan M. Kemudian kalau saya uraikan, tentu saja ini menjadi satu bagian, ditambah ini menjadi satu bagian. Atau M min MG kali VF dibagi M, ditambah MG VG dibagi M. Lalu saya uraikan lagi, ini dibagi M bagi M, ini dia. Min MG per M, ini kali VF, ditambah MG bagi M, kali VG. Lalu kita selesaikan M bagi M itu 1, MG dibagi M itu adalah X. Demikian pula ini menjadi X. Ya, jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita kumpulkan yang ada X-nya. Jadi ini ada X, berarti X dikali VG min VF. Kemudian VF-nya sendiri menjadi seperti ini. V sama dengan VF tambah X dalam kurung VG min VF. Sekali lagi, V itu adalah volume spesifik total. VF adalah volume spesifik pada kondisi cair, VG itu adalah volume spesifik pada kondisi uap, dan X adalah kualitas campuran. X menyatakan persentase fasa gas atau uap di dalam campuran, sementara 1 min X menyatakan persentase fase cair di dalam campuran. X sama dengan 1 itu artinya 100%. Ya, jadi wajar tadi kalau kualitas uapnya itu 60%, berarti sisanya adalah yang cair, 40%. Jadi 1 min 60 tadi, berarti sisanya 40%. Oke. Sekarang, rumus terakhir tadi yang kita peroleh, ya, yang ini V sama dengan VF tambah X VG min VF, ini berlaku umum. Sehingga kita tulis seperti ini. Y sama dengan YF ditambah X YG min YF. Di mana Y bisa digantikan oleh, misalnya volume spesifik. Seperti yang ini. Berarti saya tulis V sama dengan VF tambah X dalam kurung VG min VF. Atau saya gantikan dengan energi dalam spesifik U. Sehingga persamaannya menjadi U sama dengan UF ditambah X dalam kurung UG min UF. Atau saya gantikan dengan entalpi spesifik. Sehingga menjadi H sama dengan HF ditambah X dalam kurung HG min HF. Atau entropi spesifik. Jadi S sama dengan SF ditambah X dalam kurung SG min SF. Ya, pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.